Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ninda Christine Pangaribuan dengan NIM 2010521021 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap jumlah data, rata-rata, dan pengukuran standar deviasi dari masing-masing data berikut ini. Di sini sudah saya buat tentang daftar nilai siswa kelas 10 SMA Abdi Sejati tahun ajaran 2020-2021. Terdapat beberapa nama dan nilai baik itu UTS maupun UAS. Di sini saya akan menghitung dengan cara statistik deskriptif dengan menghitung jumlah, rata dan standar deviasinya. Untuk jumlah dengan formasi sama dengan sum, buka kurung, data pertama dan data kedua kita blok, kemudian klik enter, maka otomatis jumlahnya akan keluar. Untuk rata dengan formasi sama dengan average, buka kurung, data pertama dan data kedua kita blok lagi, kita klik enter. Baik, untuk stdep formasinya itu sama dengan kita buat stdef buka kurung sama dengan pengerjaannya dengan rata dan jumlah. Data pertama dan data kedua kita blok. Setelah itu kita klik enter, maka otomatis hasilnya akan keluar. Karena di sini saya menggunakan Microsoft Excel sehingga memudahkan saya dalam perhitungan untuk menghitung seluruh data berikut. Baik, di sini saya akan ngeblok terlebih dahulu jumlah, rata, dan standar deviasinya. Setelah saya blok, maka akan muncul tanda tambah. Kemudian, untuk mendapatkan hasil seperti ini dengan cepat, maka saya akan tarik turun tanda tambah ini ke bawah hingga nama siswa terakhir atau daftar nilai terakhir. Baik, maka otomatis semuanya akan muncul seperti itu. Sebentar, di sini saya akan merapikan terlebih dahulu. Saya klik di sini, saya tekan top border. Setelah itu saya buat di sini, saya pilih bottom border. Kemudian saya buat di sini, saya pilih bottom border. Kemudian saya pilih di sini, saya pilih bottom border juga. Baik, ini saya akan tebalkan. Baik, selanjutnya setelah seperti ini, maka langkah selanjutnya apabila ingin menyajikan data dalam bentuk grafik, caranya kita ke insert. Nah, di sini saya bertujuan dalam data ini untuk mengetahui daftar nilai siswa kelas SMA, terutama kelas 10 SMA Abdi Sejati tahun ajaran 2020-2021 dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Jadi menurut saya, diagram batang sangat memudahkan dalam melihat mana yang tertinggi dan yang lebih rendah. Setelah di insert ini, kita pilih kolom, kita klik. Setelah tampak kotak kosong atau blank seperti ini, kemudian saya akan isi data-data dalam membuat grafik batang. Caranya yang pertama sekali kita klik, terus kita tekan kanan. Setelah seperti ini, kita pilih select data. Maka akan dapat kita temukan seperti ini. Nah, untuk charge data range itu tidak usah diisi karena kita hanya akan mengisi data-data yang diperlukan. Selanjutnya kita klik add. Di sini terdapat
dua yang harus diisi, yaitu series name dan series value. Untuk series name kita isi rata nilai siswa. Sedangkan untuk series value kita isi nilai dari rata-rata nilai siswa tersebut. Kita drag sampai nilai siswa terakhir. Kita ulang. Kita klik OK. Nah, kita dapat lihat di sini masih dalam angka 1, 2, 3, 4, 5. Sementara di sini saya akan buat ini sebagai nama-nama siswa tersebut. Maka saya akan klik edit. Terus saya akan drag nama-nama siswa tersebut dari nama yang pertama hingga nama siswa yang terakhir. Seperti ini. Saya klik OK. Saya klik kemudian OK. Beginilah tampilannya. Karena di sini masih kurang jelas, jadi saya akan perbaiki untuk melakukan penebalan terlebih dahulu. Saya klik, terus saya ke home, terus saya bold. Begitu pula untuk yang di sumbu Y. Saya klik, terus saya bold. Karena di sini garis dari sumbu X ke sumbu Y itu belum terlihat, kita melakukan double klik. Kemudian kita ke line color, terus kita pilih solid line. Seperti ini. Kemudian untuk sumbu X, kita lakukan seperti itu pula. Kita double klik, kita ke line color, terus kita pilih solid line. Maka otomatis sumbu X dan sumbu Y akan lebih jelas terlihat. Seperti inilah tampilannya. Kita tidak perlu menambahkan tik karena di sini sudah otomatis ditambahkan tik. Jadi kita tidak perlu mengedit ulang. Seperti inilah tampilannya. Selanjutnya apabila tampilannya sudah seperti ini, saya akan melakukan yaitu menghapus garis-garis ini. Dengan cara saya klik di sini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, saya hanya tinggal tekan kanan, kemudian delete, dan otomatis garis-garis tersebut akan terhapus. Seperti ini. Setelah itu, di sini labelnya belum ada. Maksud saya label adalah penamaannya. Baik ini akan saya buat nama siswa, dan ini akan saya buat rerataan nilai siswa, seperti itu. Caranya dengan saya double klik, terus saya ke layout, kemudian saya pilih axis title. Nah, di sini ada dua pilihan, ada primary horizontal dan primary vertikal. Yang pertama saya lakukan adalah primary horizontal. Saya klik title below axis. Nah, seperti ini. Ini akan saya buat labelnya nama siswa. Seperti ini. Sementara di bagian sini untuk sumbu Y-nya belum ada pelabelan. Maka saya akan buat seperti tadi. Ini saya klik. Terus saya ke layout, kemudian saya ke axis title, terus saya pilih primary vertical, terus saya pilih rotated title. Setelah seperti ini, saya akan hapus terlebih dahulu. Kemudian saya akan buat rata nilai siswa. Baik. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Sebentar saya rapikan terlebih dahulu. Setelah seperti ini, sudah tampak
pelabelan dari nama siswa dan perataan nilai siswa. Selanjutnya, di sini sudah dapat kita lihat grafik batang dengan melakukan analisa deskriptif. Tapi di sini kurangnya adalah belum tercantumnya standar deviasi seperti ini. Maka yang saya lakukan adalah mencantumkan standar deviasinya. Tapi sebelum itu, kenapa harus ada standar deviasi? Karena dengan adanya standar deviasi dapat membantu kita dalam melihat jangkauan dari data-data yang sudah saya peroleh dari masing-masing data berikut ini. Seperti itu. Dari sini dapat dilihat apakah nilai dari siswa yang bernama Jesse ataupun bernama Renhat ini memiliki perbedaan. Begitu juga dengan Farul, Bonita, dan seterusnya. Baik, selanjutnya cara melihatnya adalah dengan saya mengeklik di batang grafik. Kemudian saya ke menu error bar. Lalu di sini saya pilih more error bar option. Seperti itu. Kemudian saya langsung custom. Terus pilih specify value. Untuk di sini ada dibuat custom error bar. Yang pertama ada positive error value dan negative error value. Untuk yang positive error value saya akan memasukkan standar deviasi. Yang pertama hingga data yang terakhir. Saya akan drag. Sebentar. Kemudian untuk yang negatifnya sama seperti positif, standar deviasi dari data pertama hingga data terakhir kita drag. Kemudian saya klik OK. Kemudian sebentar kita ulang. Untuk yang negatifnya kita drag. Terus OK. Terus ini kita close. Maka saat kita tekan di dekat grafik batangnya maka akan muncul series rata nilai siswa poin dari Fahrul bernilai 87. Apakah betul? Mari kita cocokkan dengan tabel berikut. Tadi katanya Fahrul 87. Fahrul ratanya 87. Benar. Seperti itu. Apabila kita ingin mendapatkan rata-rata ini dari grafik diagram batang tersebut, kita dapat klik kembali diagramnya. Terus kita tekan kanan. Nah, di sini banyak opsi nih. Nah, terus saya akan pilih Add Data Label. Nah, setelah ini akan muncullah rata-rata nilai siswa berikut ini. Untuk merapikannya, kita bisa tekan ini, kita bisa naikkan agar tidak tumpang tindih. Seperti itu. Sebentar. Di sini juga agar tidak tumpang tindih. Seperti ini. Kita hanya perlu merapikannya saja setelah itu. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Maka di sini akan terlihat nilai dari yang tertinggi hingga terendah. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.